Shalom semua warga kerajaan. Tema kita boldness for the king and boldness before the king. Saya sampaikan pada minggu yang lalu, kita mendapatkan keberanian kalau kita tahu kita berbicara bukan di hadapan mahkamah-mahkamah, tapi di hadapan daripada sang raja itu sendiri yang menghidupkan semua orang. Dan kita melihat dalam kehidupan Petrus dan Yohanes dan para rasul dalam gereja mula-mula, ketika ada seorang lumpuh di gerbang indah daripada bait Allah, kita tahu agama itu memisahkan. Ya, karena dia lumpuh, dia tidak boleh mendekat. Cacat tidak boleh mendekat. Saudara yang kasih, soal benar tidak benar, halal haram begitu. Tetapi ketika orang lumpuh itu berjalan dan 5.000 orang laki-laki, belum perempuan, anak-anak diselamatkan, mereka ditangkap. Karena apa? Melakukan kebaikan. Akan tiba waktunya menyembuhkan orang sakit, dimasukkan penjara. Ada waktunya membangkitkan orang mati, dikatakan kekacauan. Tetapi saudaraku, ketika mereka diadili dan mereka ditanya dengan kuasa apa, dengan nama siapa kamu melakukan hal ini, maka dengan berani Petrus dan Yohanes berkata, kalau kami diadili karena ada orang impoten, ada orang lumpuh sembuh, ketahuilah kamu dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, ya, dan saudaraku yang kamu bunuh. Begitu berani saudaraku. Ketika mereka melihat keberanian, boldness dari Petrus dan Yohanes, dan mereka ini ternyata diselidiki tidak pernah ikut yaitu sekolah rabbinik manapun, maka saudaraku mereka menyadari, oh rupanya karena bergaul dengan Yesus. They had been with Jesus. Kita tahu pergaulan itu mengubahkan. Bergaul dengan penggosip jadi penggosip. Bergaul dengan penjudi, bergaul dengan penjina jadi seperti mereka. Tapi bergaul dengan Kristus, kamu menjadi seperti dia. Yang memberikan good confession di hadapan Pontius Pilatus. Saudara, Pontius Pilatus mewakili negara dikuasa saat itu. Tapi di hadapan Kristus, dia mewakili kerajaan yang jauh lebih besar. Yang berkuasa atas alam semesta. He know who he is. Dia tahu siapa bapaknya. Kalau kita tahu kita berdiri di hadapan Tuhan, kita tidak akan takut. Karena Kristus yang memperingatkan akan tiba waktunya. Kamu akan diseret ke hadapan pengadilan ataupun orang yang membunuh kamu mengira berbuat bakti bagi Allah. Tetapi dengan berani Petrus dan Yohanes menjawab mereka. Dan apa yang terjadi? Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika mereka kumpul, mereka juga minta satu. Bukan supaya penganiayaan diangkat. Bukan supaya kesulitan itu ditiadakan. Tapi mereka minta paresia. Mereka minta boldness to speak for the king and before the king. Ketahuilah saudara, akan tiba waktunya. Penganiayaan itu bukan masalah ada atau tidak, tapi sudah di depan mata. Lihat apa yang sedang terjadi. Ya, memberitakan firman Tuhan dipersulit, ya. Menyembuhkan orang sakit, kebaktian ditutup. Saudara yang kasih, lucu kan? Lucu sekali. Tapi itulah terjadi. Karena itu yang kita perlukan hari ini adalah paresia. Dan supaya kita hidup tak bercelah dan tak bercacat dalam perkataan kita menyambut kedatangan Kristus. Barang siapa malu karena aku dan perkataanku, aku jangan malu mengaku dia. Dan tidak mengaku dia di hadapan Bapa dan para malaikat kudusnya. Be bold in Jesus' name. Amin. Shalom, silahkan duduk. Puji Tuhan, hari ini lebih tidak berangin ya saudaraku. Puji Tuhan. Kita masuk di dalam tema kita, lanjut untuk bulan ini, siap-siap boldness for the king. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Gembala Senior. Sebetulnya saya kasih judul ini selalu saja belajar. Saya pikir apa ya ini? Ini boldness yang mana? Ternyata ya ini pagi ini diungkap oleh Tuhan. Kita akan belajar tentang keberanian ilahi. Divine boldness. Bicara soal keberanian saudara. Ini saya terobsesi sebetulnya. Karena keberanian itu dalam banyak pendapat. Baik para ahli psikologi atau pihak-pihak lain mengatakan orang yang punya keberanian dalam hidupnya cenderung lebih berhasil dari orang penakut. Ini secara empirik. Artinya
ketika dilihat fakta-faktanya, baik di dunia sekuler ataupun di dunia pelayanan, di dunia apapun, pemberani jauh lebih punya peluang. Kadang-kadang orang pinter, tapi kalau takut, kepandaiannya tidak keluar. Orang biasa-biasa, tapi dia wani. Dia akan lebih punya dapat peluang, begitu loh. Sampai satu ketika di tempat kerja saya, direktur saya pernah waktu itu, dia lebih memilih HRD kita untuk milih orang yang pemberani katanya. Karyawan itu kalau pemberani dia lebih mudah dibentuk. Saya sempat ngomong sama beliau, enggak enak yang jujur tah. Enggak enak yang taat tah. Itu semua penting, dia ngomong begitu. Tapi di dunia waktu itu ya, ini di sekuler dia ngomong, dari pengalamannya saya dia ngomong, pemberani jauh lebih punya peluang. Walaupun saya tidak ngikuti dia 100% teorinya, tapi dia ngomong, untuk bagian marketing dia ngomong, ada beberapa gambler, tahu gambler saudara ya, orang yang suka berani spekulasi, berani itu. Ini saya rekrut, dia ngomong. Saya, oh gitu ya. Kenapa? Orang yang biasa dikit-dikit pernah cilik totoan andoro misalnya. totoan apa. Itu punya keberanian loh. Wah, memang dia bukan anak Tuhan, tetapi dalam percakapan itu dia berkesimpulan, pemberani itu jauh lebih punya peluang untuk berhasil dalam hidup. Di usia-usia sekitar 25-30 itu saya juga menyikapi seperti itu, saudaraku. Saya hidup double minoritas, kata Pak Ahok. Ada keturunan Chinese dan juga Kristen. Itu double minoritas, kata Ahok, di negara ini. Ingat yang lahir tahun-tahun 60-an. Angkatan 60, zaman-zaman Orde Baru. Itu susah. Bahkan nama kita pun rebutan diganti nama Indonesia. Ingat waktu itu ya. Ganti nama apa? Gak boleh kita pakai nama Kwek Kian Gi. Gitu. Itu hanya 1-2 orang yang berani. Saya orang remaja seperti itu merasa tertekan waktu itu. Double minoritas. Kemudian karena kumpul juga dengan teman-teman yang mayoritas dan minoritas. Ada beberapa peristiwa yang rasanya menurut saya kalau zaman sekarang kebuli. Dibuli gitu loh. Saya dulu tidak terlalu berani. Sampai kemudian setelah kelas 2 SMP, kelas 3, kelas 4, tiba-tiba ada seperti pembalikan keadaan. Saya tiba-tiba berani, saudara. Tak lawan wis begitu. Nah ini pengalaman doa saudara, cerita dulu. Untuk membuktikan asumsi tadi. Dan sejak itu tuh saudara. Belum lagi latar belakang di keluarga saya bukan keluarga yang harmonis gitu, tidak. Kakak ada di sana, papa ada di sana. Dan akhirnya saya memupuk keberanian itu. Isinya wani tok. Sampai pada titik tertentu itu terbawa. Bekerja sampai usia sampai menjelang menikah itu. Akhirnya saya merasa itu kebacut. Terlalu berani. Saudara. Singkat cerita saya pernah dipanggil direktur utama saya. Dan jadi reaktif. Ada perlawanan dari dalam. Dulu enggak ngerti ya bahwa orang dalam tekanan tertentu. Kalau kemudian dia membalik keadaan itu dan lebih waduh tadi nekat. Saya jadi gelutan saudaraku. Gelutan. Bahkan urat takutnya itu sudah sedikit putus kata orang sekarang. Saya presiden direktur saya panggil saya. Tadi wong itu ojo. Ini dia pakai bahasa Jawa kebetulan. Mau ojo tempeling-tempelingnya ke orang gitu loh. Karena saya dulu nantangi wong saudara. Ini saya terpaksa cerita saudara. Sampai kemudian ada teman saya mengatakan, nek awakmu didik-didik ngejak gelut wong, itu menunjukkan bahwa kamu menderita katanya.
Coba renungkan ya saudara. Dia, nek oh ini ku sembah warang ngeyel wani terus itu menunjukkan bahwa hidupmu itu tidak baik sebetulnya. Kami itu lagi sengsara sebetulnya. Di situ saya kemudian, iya ya orang yang terlalu berani pun yang kemudian reaktif gitu. Itu juga bukan menunjukkan kesejahteraan jiwa akhirnya belakangan saya tahu. Nah saudara itu cerita saja. Dari kisah ini akhirnya kita tahu bahwa secara empirik banyak orang-orang pemenang di lapangan kehidupan. Mereka itu pemberani. Lalu apakah seperti itu saudara? Ketika tema ini diangkat, apakah berani seperti itu yang Tuhan sedang inginkan? Boldness for the King itu. Ternyata enggak, saudara. Ternyata bukan itu. Ujungnya ternyata yang saya lakukan semua itu bukan berani sebetulnya. Ini loh, bahasa Indonesia menerjemahkan. Kenapa kita perlu belajar? Ini saya ulang-ulang terus saudara ya. Karena kita sudah kehilangan divine nature. Termasuk kehilangan keberanian ilahi juga. Kejadian 1 sampai kejadian 2. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, itu yang disebut divine boldness. Keberanian yang ilahi. Buktinya apa? Mereka bisa bercakap-cakap dengan Tuhan setiap waktu. Ketika angin sepoi di Taman Eden, Tuhan bicara. Adam dan Hawa bisa bercengkerama dengan harimau. Kalau saudara lihat kejadian 1, 2, itu the perfect world ada di situ. Dunia yang sempurna. Ngomong-ngomong bahkan seorang hamba Tuhan senior, saya sebut namanya pernah berkhotbah, bisa bercengkerama loh Adam dan Hawa itu dengan binatang-binatang. Karena mereka semua kayak menamainya kan Adam dan Hawa. Yang jenengi singa, banteng, ular, apa. Sampai binatang paling buas pun itu Adam dan Hawa yang ngasih nama. Dan tidak ada ceritanya mereka diganggu. Ada keberanian ilahi dan dengan Tuhan pun gak ada jarak. Tapi begitu peristiwa kejadian pasal 3 ini. Boom, jatuh sudah. Hari itu yang namanya divine boldness hilang dalam hidup mereka. Mereka jadi takut. Begitu Tuhan datang saja mereka sembunyi. Binatang sejak hari itu jadi musuh mereka. Mereka yang karnivora bisa nelen orang sampai hari ini. Itu artinya apa? Kita perlu belajar lagi gini ya. Dan yang sekarang itu bukan divine boldness yang saya miliki tadi itu ternyata. Itu bukan keberanian ilahi. Nanti kita akan tahu. Lalu seperti apa kita memperolehnya. Berani di hadapan Allah dan kita pun punya keberanian ilahi. Sampai akhirnya keberanian mereka rusak. Mereka berani membunuh saudara sendiri. Yang di kejadian sebelumnya pasal 1 dan 2. Gak ada bayangan seperti itu. Tapi tiba-tiba mereka itu jadi berani. Membunuh itu bukan sesuatu yang menakutkan. Maka hati-hati saudaraku. Keberanian yang natural itu yang setelah era kejatuhan. Itu lebih banyak tidak tepat sebetulnya. Kenapa? Karena pengertiannya begini nanti. Menurut bahasa Indonesia KBBI, berani itu adalah mempunyai hati yang mantap. Rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi kesulitan. Itu terjemahan definisi berani. Yang kedua, terlalu berani dengan tidak berpikir panjang itu disebut nekat. Setelah tahu ini ternyata naturali saya kemarin itu karena tekanan itu bukan keberanian tapi nekat. Saudara hati-hati ya, antara berani dan nekat itu beda tipis. Keberanian mempunyai hati yang mantap, percaya diri dari dalam. Nah ini pengertian sekuler kan KBBI. Tapi kita akan tahu nanti ini pun sebetulnya keberanian yang seperti ini orang dunia miliki dengan benar, ternyata mereka berhasil dalam hidupnya. Betapa nanti kalau kita belajar divine boldness, itu jauh lebih powerful. Saudaraku. Miliki itu dan serap sepanjang bulan ini, supaya kita tidak pernah takut lagi dalam hidup. Karena Allah tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan sebetulnya.
Roh yang mendatangkan ketertiban, damai sejahtera dan sukacita. Ternyata secara natural berhenti di sini sudah. Secara natural ini yang terjadi. Kalau ono wong wani ya wis itu mempunyai hati yang mantap, rasa percaya diri dalam menghadapi berbagai kesulitan. Sama sekali tidak disinggung faktor ilahi di situ. Wong sing wani. Makanya ada sekarang ini bahasa Indonesia, orang Jawa mengatakan, kalau bahasa Indonesia kan beda. Bahasa Indonesia licik itu berarti apa ya? Licik itu punya banyak akal jahat begitu mungkin ya. Tapi kalau bahasa Jawa licik itu wedi. Ya kan betul ya. Antara wani mbek wedian itu licik kon iku. Cemen istilah anak sekarang. Tidak berani ngapa-ngapain. Dunia cuma seperti ini pemahamannya. Tapi kita mau tahu coba. Hampir semua tokoh-tokoh Alkitab yang berhasil dalam hidupnya bukan sekedar punya keberanian versi KBBI atau nekat, bukan. Bukan, saudara. Kita lihat salah satunya. Tadi sudah disinggung. Petrus itu dengan berani. Maka bangkitlah Petrus. Berdiri dengan ke-11 rasul itu. Ini red line ini bukan tidak punya maksud. Kita tahu sebelumnya siapa dia kan. Kita tahu sebelumnya betapa hanya ditanya anak kecil saja dia sudah mengingkari Yesus. Tapi tiba-tiba dia jadi berani dan dengan suara nyaring. Ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi, dituding semua itu di Serambi Salomo. Yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini dan seterusnya. Dia mulai khotbah luar biasa. Dan fakta membuktikan 3.000 orang bertobat dalam peristiwa itu. Petrus berhasil berubah, bertransformasi dari seorang. Tapi apakah Petrus tidak berani? Berani dia secara natural. Dia paling bongol, saudaraku. Pada waktu ada yang mau menangkap Yesus, dia yang ngambil pedang, bacok langsung wis. Ya itu gambaran, saya ingat zaman dulu ya. Ternyata itu bukan keberanian yang ilahi. Tahu kan bedanya ya. Sekarang mungkin Petrus yang di Kisah 2 ayat 14 ini tidak berani baca uang sekarang. Tapi dia berani menyampaikan sebuah kebenaran ilahi. Mulai samar-samar kelihatan ya saudara. Ternyata dulu gerudak-geruduknya Petrus. Yang terkenal si merah kuning sanguinis ini. Top ini. Ketika murid-murid yang lain tidak berani dia ngomong saya tidak akan meninggalkan Tuhan. Dia selalu ada di depan. Orangnya lahir sebagai pemberani memang. Tapi sekali lagi, natural boldness. Yang setelah kejadian pasal 3, itu tidak sempurna. Kita membutuhkan divine boldness. Karena itu hati-hati. Siapa lagi yang berhasil? Abraham dan Ishak. Sesudah itu, Abraham mengulurkan tangannya. Ini keberanian ilahi loh. Mengulurkan tangannya. Lalu mengambil pisau. Menyembelih anaknya. Angkat pisau. Itu si Ishak. Saudara tahu menunggu sekian lama. Di hari tua. Lahir seorang anak. Tiba-tiba Tuhan minta. Abraham persembahkan kepadaku. Tanpa pikir panjang. Saya singkat saja ceritanya. Naik ke Gunung Muria. Tanpa babi bu. Anaknya ditidurkan. Diangkatnya pisau. Keberanian ilahi yang luar biasa. Gak ada orang seperti itu. Wani pol wis ini. Dan ajaibnya ini bukan nekat loh. Saudara, ayo ini rahasia ya. Untuk kita bisa menang dalam hidup kita. Keberanian seperti ini. Dan kita tahu setelah peristiwa ini. Baik Ibrani maupun kitab Roma mulai pasal 4. Mengatakan bahwa Abraham layak disebut sebagai bapa orang percaya. Siapa lagi yang berhasil? Daud. Ketika Goliat mengolok-olok mengejek barisan tentara Israel. Daud yang masih muda itu disuruh oleh bapaknya, lihat ke medan perang, kirim logistik konsumsi untuk kakakmu di depan.
Tapi ketika dia sampai di sana dengar suaranya, Goliat. Siapa itu yang mengejek barisan tentara Allah? Lalu dia mulai cari tahu. Walaupun kakaknya ngomong, weh sarek cili, anak kecil, minggir saja kamu itu paling mau nonton. 1 Samuel itu begitu kisahnya. Tapi Daud kemudian ada yang mendengar itu disampaikan ke Raja Saul dan terjadi dialog itu. Dia ngomong kepada Saul, Baginda, kita tidak perlu takut kepada orang Filistin itu. Tanda seru, siapa dia? Goliat loh saudara. Sekian lawan sekian. Tapi kalimat ini, bukankah ini divine boldness? Ini keberanian ilahi, bukan nekat. Hamba bersedia melawan dia. Lu jual gua beli gitu loh. Bahasanya orang sekarang. Sopo itu? Siapa dia berani menghina pasukan tentara Allah? Oke Baginda. Kita tidak perlu takut kepada orang Filistin itu. Kepada raksasa itu. Hamba bersedia melawan dia dan dia letakkan dirinya di depan. Dah, itu namanya perbatasan, ini tentara Filistin, ini tentara Israel, tengahnya ini namanya Efes Damim. Sebuah batas imajiner yang memang ditentukan oleh ilahi. Mereka itu tidak akan nyabrang sini, tidak akan nyabrang sini. Jadi ilo-iloan tok beberapa hari. Ayo maju ini, sore masuk lagi, pagi, ayo masuk lagi. Tapi Daud setelah melihat berhari-hari semua nyalinya pada kecut. Apakah tidak ada tentara yang berani? Sebetulnya semua mereka orang-orang berani loh. Tapi ketika menghadapi raksasa itu mereka sama sekali. Bahasa orang sekarang kicep. Tidak ada omongannya sama sekali. Tapi Daud, seorang muda ini. Siapa dia? Biarkan saya yang melawan. Fisik gak ada potongan, ukuran gak ada potongan, kemampuan berperang gak ada potongan. Dalam sebuah hikayat dikatakan Goliat itu sudah perang sejak masa muda. Hobi ini gelut, hobinya tawuran perang. Tapi Daud berhasil mengalahkannya. Ada contoh lagi. Ini saya kasih 1 PL, 1 PB, 1 PL, 1 PB. Ini sekarang yang di PB. Stefanus martir. Siapa martir pertama? Stefanus. Ketika Yudas tidak ada, kemudian dipilih lagi siapa pengganti mereka. Dan juga untuk melayani meja. Diaken baru, dipilih lagi pelayan-pelayan baru. Salah satunya adalah Stefanus. Stefanus ini orang yang hebat. Dan dia menyampaikan kepada orang Yahudi. Dan akhirnya oleh sebab itu dia kemudian disergap dalam bahasa Alkitab. Diseret masuk pengadilan. Dan peristiwa itu terjadi di Kisah 7:15. Tetapi pada saat itu semua orang yang duduk dalam mahkamah agama. Di sidang dia melihat bahwa wajah Stefanus. Tidak ada deskripsi yang saya coba banyak terjemahan. Saya tertarik yang firman Allah yang hidup. Wajah Stefanus itu bercahaya-cahaya seperti wajah seorang malaikat. Kesimpulannya begini, tidak ada wajah takut. Ketika dipanggil mahkamah agama diminta untuk mempertanggungjawabkan khotbahnya, panjang khotbahnya Stefanus itu. Malah wajahnya tampak seperti malaikat. Bukan wajah ketakutan, tapi wajah yang bercahaya. Artinya apa? Dalam dirinya ada keberanian luar biasa. Dan fakta membuktikan. Akhirnya dirajam dengan batu. Dan menjadi orang martir pertama yang mati secara syahid. Tapi dia tidak mundur satu tapak pun. Luar biasa bukan saudara. Ini orang-orang hebat. Kalau saya lihat satu-satu, Gideon juga punya divine boldness. Siapa dulu dia? Dulu dia hanya seorang pemeras anggur. Dia sembunyi-sembunyi dari orang Midian. Tapi Tuhan ngomong kamu pahlawan. Minta tanda ini dan itu sampai akhirnya dia muncul keberanian yang luar biasa.
Sadrah, Mesak, Abednego. Siapa mereka? Kalau Tuhan, aku raja, kalau sampai Allah yang saya sembah tidak menolong saya tidak akan menyembah patung Tuhanku. Ini semua divine boldness. Tokoh-tokoh ini hebat kayak begini. Nah sekarang persoalannya, kan kita belajar nih tentang keberanian-keberanian yang mereka miliki ini. Bagaimana kita bisa seperti mereka? Bagaimana kita bisa memiliki hidup yang seperti itu? Lah ini kita perlu belajar. Kenapa? Yang pertama karena natur kita sudah rusak tadi itu. Jatuh dalam dosa, bukan keberanian yang ada tapi nekat seperti yang saya katakan tadi. Sampai di kurun waktu tertentu, ya ini cukup sampai di sini tapi tidak apa-apa lah saudara. Saya menggambarkan saja pada saudara bahwa keberanian yang asali yang dari manusia lama yang jatuh dalam dosa itu tidak benar. Latihan, bela diri bukan berarti bela diri enggak boleh loh ya. Bela diri silahkan untuk kesehatan. Tapi itu kemudian jadi. Saya di mobil itu bawa pisau saudara. Pantes ya begitu itu anaknya pendeta. Saudara tahu itu. Dan pada titik tertentu saya bawa senjata saudara. Saya ngurus lewat jalur belakang. Izin memegang senjata. Diperbakin. Dan saya bawa. Sampai istri saya, aku wedi di omah ini. Lek kon muring-muring ku bedilaku ya opo katanya. Sama dia suruh nyengkrino. Saudara, lihat saya begini kok iso ya Andreas ngono ya. Kaget kan saudara. Maka saya enggak pernah takut. Apalagi sudah pegang itu. Ngeri saudara. Untung Tuhan tolong loh saudara. Itu bukan keberanian, itu nekat. Itu jahat. Apalagi pernah saya ikut namanya tim TPK, tim penanggulangan kredit bermasalah. Di bank yang terbesar itu saya ikut. Mesti tobat ini ya saudara. Kalau ikut ke daerah, saya pernah masuk ke garasinya orang. Orangnya enggak ada, tak bandrek kunci motor tak tokno. Sampai polisi, tentara yang awal saya, Bapak kalah Pak hari ini Bapak. Tak kena bandrek. Rasane wis tak takut sembarang. Tapi saudara itu malu hari ini. Bukan itu, ternyata itu bukan divine boldness. Itu sebetulnya ketakutan yang hanya ditutupi aja dengan sesuatu. Tapi bagaimana kita bisa memiliki seperti mereka ini? Ini saudara. Termasuk kita nanti bangun ini sebenarnya ini divine boldness saudara. Nanti ketua pembangunan akan cerita. Pak Sugiharto juga begitu dengan kita. Kita punya keberanian ilahi. Lalu bagaimana caranya? Lebih cepat ya kita jalan. Bagaimana kita bisa memiliki itu semua yang dimiliki oleh para rasul ini? Satu. Kita mesti hidup penuh dengan roh, katakan amin. Maka penuhlah ini loh latar belakangnya. Kenapa Petrus dan Yohanes yang disampaikan oleh Pak Timotius Arifin tadi berani menghadapi. Yang kemarin dia orang cemen, penakut sama sekali. Maka penuhlah mereka dengan roh. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Sudah langsung bangkit. Bahkan ini luar biasa. Anggota-anggota sidang pengadilan itu heran. Tadi kan dibacakan oleh Bapak Gembala Senior kita. Melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Apalagi mereka tahu bahwa kedua rasul itu adalah orang-orang biasa yang tidak berpendidikan. Tadi kan sudah disebut ya. Bukan dari sekolah rabinik. Tapi kenapa bisa bertransformasi jadi berani seperti itu. Kemarin hanya dengan anak kecil saja dia menyangkali Kristus. Tapi hari ini dia sangat berani. Kunci untuk dapat keberanian ilahi. Anda tidak bisa jauh dari Roh Kudus mulai hari ini. Jangan andalkan yang lain. Jangan andalkan bela dirimu. Jangan andalkan kekuatanmu. Jangan andalkan uangmu. Di atas langit masih ada langit. Tapi kalau kita mengandalkan Roh Kudus. Itu berarti kita mengandalkan Tuhan. Dan ketika Anda memiliki Roh Kudus akan memberi kita keberanian ilahi yang benar. Katakan amin. Ini bukan keberanian menyakiti orang.
bukan keberanian nantang-nantang gelut, bukan keberanian mau ngejak geger saja. Hati-hati loh. Bukan itu yang kita pelajari di bulan ini. Tapi keberanian untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bila perlu, meskipun kita tidak salah, kita mohon maaf. Bila perlu kalau ada pertengkaran yang lebih rohani, yang penuh Roh Kudus lah, yang harus berani memperbaiki sebuah hubungan. Katakan amin. Itu keberanian, the boldness. Dunia mengatakan, nek kon gak salah, wis kon gak salah, gak popo, jarno, sing bener. Dalam dimensi ilahi, orang yang penuh Roh Kudus, yang lebih rohani lah yang harus ngalah. Kalau ada pertengkaran suami istri, pertengkaran antar keluarga, pertengkaran rekan kerja, engkau yang mengenal kebenaran, engkau sendiri harus berani mengatakan, engkau saudaraku, yuk sudah selesai, kita kembali ke jalan yang benar. Katakan amin. Keberanian itu yang dimiliki. Sekarang Petrus dan Yohanes bukan bawa pedang. Kita diajar bulan ini, ayo. Keberanian yang duniawi itu selalu kalau tidak karena bekeng, karena senjata, karena keuangan, karena kedudukan, nothing. Someday itu semua hilang. Gak ada artinya. Saudara mau berani seperti apa? Masih ada yang lebih berani. Sampai dulu ada kalimat, ada teman-teman yang ngerasani saya, Andreas tolong ketemu tandingi katanya. Nah saudaraku, orang itu ya kalau mengandalkan yang di luar Tuhan, satu saat mesti akan ketemu batunya. Dan dibuat berteguk lutut oleh Tuhan. Tapi kalau saudara berani karena Roh Kudus, siapa lawan kita? Karena Allah di pihak kita. Hidup dalam kebenaran. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Katakan amin. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Menghadapi masa depan, menghadapi pandemi, menghadapi situasi sekarang. Kemarin ada sahabat kita di grup kemudian posting tentang US dollar yang mulai merangkak naik ya. Saya balesi dengan emotikonnya Donald Trump yang ketawa. Artinya apa? Orang yang ngerti dalam dirinya ada Roh Kudus tidak akan pernah takut tentang masa depan. Hidup kita ada di dalam tangan Tuhan, saudaraku. Sekarang apa yang mahal? Cabai mahal, saudaraku. Saya nanam sendiri 2 pot. Cabai mahal, minyak mahal, semua mahal. Anda takut? Kalau masih mengandalkan diri sendiri, engkau akan takut. Akan takut. Bu Sri Mulyani kemarin ngomong, nanti orang-orang muda, anak generasi kita sulit beli rumah bakalan. Lalu mulai takut, saya ngomong ke istri saya, ya apa ya arek besok. Itu ketakutan yang alami. Tapi begitu kita masuk ke dimensi ilahi. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya oleh Tuhan telah diatur sempurna. Siapa takut? Katakan amin. Semua boleh, mungkin sekarang perlambatan ekonomi, tambah perang. Nanti beli bensin saja sudah tadi di jalan dengan ketua pembangunan saya ngomongin gimana Pertamina. Ya saudara saya berdoa buat saudara supaya saudara diberi kecukupan bisa beli Pertamax. Amin saudaraku. Jangan takut, dunia akan makin terbatas semuanya. Divine boldness kita miliki. Yang kedua, bagaimana supaya kita memiliki itu? Hidup dalam iman dan firman. Yang kedua tadi, kenapa Abraham berani ngangkat pisaunya? Karena ini, karena iman. Maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu, kata penulis Ibrani. Itu menyangatkan arti. Walaupun dia menerima janji itu setelah melalui perjuangan yang berat di usia tuanya menunggu sekian lama. Tapi disuruh ngorbankan, ia rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Why? Dia punya keberanian seperti itu. Karena iman. Tidak ada cara lain saudara untuk memiliki keberanian ilahi. Engkau mesti punya iman. Dan iman itu hanya bisa didapat dari dekat dengan firman. Tidak bisa lari dari ini.
Maafkan dari mimbar ini sering saya Pak Sugiarto dan para hamba Tuhan balik-balik ke ini. Karena ini rumus abadi. Tidak bisa tidak. Kalau Anda tidak penuh Roh Kudus dan tidak memiliki firman, tidak akan pernah punya keberanian menatap masa depan. Abraham itu gagah karena dia punya iman. Kenapa dia bisa punya iman? Karena dia ngerti firman. Dalam kitab Ibrani, dia yakin bahwa ketika kalau toh dia bunuh, Allah itu sanggup membangkitkan dia dari antara orang mati. Itu dari mana pengetahuan itu? Dari firman. Maka benar kata firman. Kalau firman itu diketahui, dimengerti, dia akan memerdekakan kita dari segala ketakutan. Kalau hari ini menghadapi apapun, perang Ukraina selesai enggak selesai sudah, semua apapun. Sekarang BA berapa ini? Omikron BA berapa ini? Saya kemarin pun juga begitu, diberitahu anak saya, ya ada khawatir karena saya mau punya cucu. Saya kepingin punya cucu, saudaraku. Kami yang deket-deket di sini kan Pak Roni sudah, Pak Sugiarto sudah, padahal saya ini paling tua umurnya. Tapi putu dorong duwe. Apalagi kalau sudah reuni-reuni dengan teman-teman kabeh mesti gendong putu. Orang-orang, aku kepingin Tuhan. Nah tiba-tiba ada berita anak saya sakit. Sakitnya COVID lagi, akhirnya kami ke Jakarta. Tapi di tengah jalan nyupir saya ngomong, Tuhan, Engkau Allah yang hidup. Saya tepis ketakutan, saya ucapkan firman. Tuhan jaga cucuku, laki-laki itu. Dalam keadaan sempurna. Tuhan, terus ngomong sama Tuhan. Sampai di sana kita ketemu dan puji Tuhan. Tidak terlalu berefek, hanya sehat-sehat saja. Tidak minum obat-obat yang merisikokan terhadap kandungan. Hanya minum vitamin dan lain-lain. Mantu saya sudah sehat. Sama anak saya karena masih harus imunnya saja yang naik. Jadi ada sedikit recovery-nya tidak secepat suaminya. Tapi semuanya it's okay. Tuhan baik dan saya percaya itu terpelihara sempurna. Dan kemudian ketakutan itu sirna, kekhawatiran itu hilang. Dari mana itu? Dari pengertian akan firman. Bahwa Tuhan 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib sudah menebus segala dosa, sakit penyakit kita. Termasuk sakit penyakit hari-hari ini yang merajalela. Tuhan mampu menolong. Saudara, engkau tidak akan pernah bisa kuat dan tidak takut menghadapi hidupmu kalau engkau tidak punya boldness, divine boldness. Dan itu hanya bisa dapat dari firman Tuhan. Maka jangan tinggalkan baca firman. Jangan tinggalkan baca firman. Sudahlah saudaraku, kemarin di renungan harian Mordev ya, kita bisa hidup itu hanya karena firman. Tidak bisa, tidak. Ngerti baca saja. Sesibuk-sibuknya baca saja. Cintai firman. Pak Sugiarto, Pak Roni, Pak Timotius Arifin, kami dan gereja ini siapapun yang ada. Kita cuma 2 jam totally. Firman Tuhan paling 30 menit, 40 menit. Dan itu harus bisa berdaya guna sampai seminggu. Kalau kita tidak isi hidup kita sendiri secara mandiri. Anda tidak akan pernah punya kekuatan. Kalau tiba-tiba engkau takut, tiba-tiba engkau khawatir. Kalau apa-apa moro-moro meni-meni wedi. Takut khawatir dengan ini dan itu. Ini loh sinyal. Barangkali kita belum makan secara rohani kita. Asupi sendiri. Kesehatan rohani itu urusan masing-masing loh saudara. Saudara mesti makan. Kami hanya memberi trigger saja. Tapi selebihnya saudara harus makan. Makan. Di gereja apapun. Gedenya bagaimanapun. Khotbah hamba Tuhan seperti apapun. Kalau sampai di rumah kita rasa-rasa mangan. Walaupun dokternya lulusan Amerika saudaraku. Yang sudah pengalaman sekalipun. Tapi kalau saudara tidak mau makan. Dokter pun akan angkat tangan. Jangan sampai tunggu sonde dan diinfus secara rohani. Mulai cintai firman mulai hari ini. Amin. Lebih lagi, komitmenkan lagi. Roma jadi iman itu yang menyebabkan Abraham kuat. Itu timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Kapan? Ketika malam-malam Allah mengajak dia keluar. Lihat itu bintang di langit. Dilihat, oh ya Tuhan ada bintang di langit. Seperti itulah Abraham nanti. Keturunanmu sebanyak bintang di langit. Sebanyak pasir di lautan. Bukankah itu firman Tuhan?
Dan itu masuk dalam telinganya Abraham. Tumbuh di sana. Muncul iman. Makanya ketika disuruh mempersembahkan. Tidak mikir-mikir panjang dia. Aku tahu Allahku hidup. Tidak akan berlaku sembrono. Dari situ muncul Jehovah Jireh. Allah di atas gunung Tuhan disediakan oleh Allah. Hari ini kalau engkau menghadapi dunia ini. Sudahlah pandang ke langit. Seperti Abraham dulu diingatkan oleh Tuhan. Tuhan pun akan pelihara saya juga dengan cara yang sama. Kalau saya pegang firman-Nya. Katakan amin. Aminkan hal-hal yang demikian. Yang ketiga. Kenapa bisa berani tadi Daud itu? Udahlah. Goliat izinkan saya baginda. Saya rela melawan. Karena Daud punya pengalaman dengan Tuhan. Boldness, divine boldness, keberanian ilahi akan muncul ketika saudara tadi Pak Arifin ngomong. Dengan siapa bergaul, kita akan jadi seperti dia. Karena bergaul karib dengan Tuhan dan Daud punya pengalaman pula kata Daud. Tuhan ketika ditanya oleh raja, kemudian disepelekan oleh kakak-kakaknya. Kok wani kamu, kok berani lu ngelawan Goliat? Oh ini loh rahasianya. Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah Tuhan menyertai engkau. Approvalnya turun. Saudara. Karena Daud punya pengalaman. Gak ada jawaban lain. Dia ngomong, kok wani kan? Aku sudah terbiasa. Aku memiliki pengalaman dengan Tuhan. Meskipun orang tuaku sering disampaikan oleh Bapak Gembala. Bapak ibuku melupakan aku. Tapi aku tidak melupakan Tuhan. Di hari-hari sepinya di padang penggembalaan yang 2-3 ekor. Dia dekat dengan Tuhan. Ketika dia harus bertanggung jawab terhadap ternak yang cuma 1-2 ekor itu. Tuhan kasih dia pengalaman. Ketika ada singa, oke Daud, yuk. Dan pengalaman dengan Tuhan. Itu membuat kita berani melangkah. Kalau engkau miskin pengalaman buat dengan Tuhan. Tidak punya referensi keajaiban. Kau akan takut. Saudara. Ada murid Rasul Yohanes. Yang namanya Polikarpus. Dari gereja Smyrna itu gereja tertua. Dari 7 jemaat. Yang masih ada. Sepeninggal Rasul Yohanes dilanjutkan oleh Polikarpus. Dan dia menggembalakan. Tapi akhir hidupnya juga tragis dia. Dia dibakar saudaraku. Sebelum dibakar dia diberi kesempatan. Oleh para pembakarnya. Gurunya dulu digoreng gak masak. Rasul Yohanes itu digoreng di wajan. Konon digoreng itu gak mati. Akhirnya ditokno dibuak wis iki dikum gak teles di PP gak jemek wong koyo ini. Akhirnya putus asa buang aja ke Pulau Patmos. Mati tua dia di sana. Dia satu-satunya rasul yang mati tua. Tapi dia punya murid juga yang sampai lanjut usia. Yang melanjutkan melayani di jemaat Smyrna di kitab para wahyu. Itu sampai tahun 100 kira-kira. Jadi uskup, jadi bishop di sana. Tapi dia pun itu sudah mulai masuk zaman-zaman tidak enak orang Kristen dikejar-kejar terus. Ketika dia tidak dieksekusi juga dibakar. Dia ngomong kamu mengingkari Tuhan atau tidak? Kalau mengingkari oke, selesai, tidak jadi eksekusi. Tapi dia ngomong, hai saudara-saudara, usiaku sekarang kalau tidak salah bilangannya dia ngomong, usiaku sekarang 94 tahun. Telah 94 tahun, Tuhan yang kulayani tidak pernah sekalipun mengingkari dan menipu dalam hidupku. Masakan urusan begini, saya mau mengingkari dia. Orang bisa berani dan kuat karena punya pengalaman dengan Tuhan. Jangan hanya dari kata orang, saudaraku. Nikmati pengalaman dengan Tuhan. Dan kau akan kuat menghadapi apapun. Dan Tuhan yang kita layani bukan Tuhan yang tidak mendengar doa-doa kita. Maka ketika mulai membangun, kita ini kan juga tidak ideal, saudaraku. Surat pun sekarang ongoing proses. 10 tahun yang lalu pun surat juga ongoing proses. Tapi kenapa dulu tidak berani? Sekarang kok berani? Waktu Tuhan
pasti yang terbaik. Itu waktunya Tuhan. Tidak terdefinisikan kadang. Iya ya. Tiba-tiba Tuhan memberi keberanian. Dan ternyata Tuhan sudah buka jalan. Nanti ketua pembangunan akan menyampaikan. Tanggal 15 pembangunan tahap 1 kita sudah selesai. Saudaraku. Kita beri dulu yuk kemuliaan untuk Tuhan. Kemampuan tetap tidak seberapa. Uang pembangunan kita terakhir cuma 1, sekian. Dan kita sudah kelong ini 420 juta yang sudah keluar. Untuk air listrik itu sudah 150 juta. Kita bangunnya cuma angkanya di 200 sekian ya Pak Yandi ya. Aneh kan Tuhan. Kita sekarang masih punya sekitar 800 sekian. Dadi ya gereja itu. Ada yang ngomong gak jadi. Tapi saya percaya Tuhan yang memulai Tuhan akan melanjutkan sampai selesai. Itu pengalaman dengan Tuhan. Masa remaja saya punya pengalaman. Papi saya ditumpang bangun waktu itu dengan anggaran 100 juta. Tahun 70. Itu uang besar pada waktu itu. Dan kami tidak punya apa-apa. Tapi faktanya itu bisa jadi. Pengalaman dengan Tuhan harus Anda miliki. Ada orang ngomong memiliki yang namanya keberanian ilahi. Ayo belajar, ikuti pengalaman dengan Tuhan. Kadang-kadang vivi very coloso kata Bung Karno. Sedikit ngeri-ngeri sedap. Nyerempet-nyerempet bahaya sekedar. Sedikit. Tapi ketika pengalamanmu kaya dengan Tuhan. Kau tidak akan takut hadapi apapun. Pernah sakit disembuhkan. Rasanya belas kantong kosong gelondangan gak ada apa-apa. Tapi ketika ingat itu. Tuhan yang kau sembah tidak pernah mengingkari. Doamu tetap dijawab oleh Tuhan. Dan buktinya sampai hari ini kau bisa duduk di sini. Ini semua karena anugerah Tuhan bukan? Jadikan itu memori indah. Sebagai sebuah pengalaman kita untuk berani maju di hari-hari ke depan. Katakan amin. Itu divine boldness. Punya pengalaman. Daud pun itu. Terakhir. Wah ini puncaknya. Kenapa Stefanus berani dirajam dengan batu? Divine boldness. Keberanian ilahi dalam diri Stefanus muncul karena dia have revelation. Pewahyuan itu melebihi dari yang ada. Coba ya, ketika orang-orang itu, ini loh namanya psikologi massa. Orang begitu ada yang ngomong teriak bakar. Kalau sudah massa, wah orang itu kayak kesetanan. Itu yang terjadi pada Stefanus ketika orang-orang musuhnya mengatakan rajam dia dengan batu. Semua pada dengan mata yang menakutkan. Mantemi. Tapi coba dari sisi Stefanus melihat kengerian itu. Tugas saya terakhir saya sebut aja ya di Basuki Rahmat. Di Basra ini, di bank itu. Itu kan dekat ke Stadion Gajayana Semeru lurus itu ya. Kan kami ngantor di situ. Itu dulu Arema itu sebelum di Panjen itu markasnya di Gajayana situ. Jadi saya sering kalau pulang itu pas buyarannya Arema. Gila saudaraku. Peda motor sak embong-embong. Dan kalau kita ngelawan harus wani ya saudaraku. Ingat masa-masa itu ya saudaraku. Warek-arek ono sing go gendero iku wae nek kenekno iku. Yang dialami Stefanus lebih ngeri dari itu. Wabe dengan mata kebencian mau ngantem dia. Tapi Dr. Lukas mengisahkan begini. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit. Literally kalimatnya itu berkata, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Yang lainnya enggak lihat loh. Tapi dia melihat langit terbuka. Makanya dia bisa dengan berlutut. Kalimat berikutnya di ayat ini. Aku serahkan sudah nyawaku. Dan dia rest in peace. Really peace. Betul-betul mati dalam damai. Dan kegagahan dan keberanian. Pada tingkat tertinggi untuk memiliki keberanian ilahi. Kita butuh namanya pewahyuan. Saudara gak bisa jadi Kristen biasa loh. Pewahyuan itu begini. Anda mampu melihat yang tidak dilihat oleh orang lain. Dan ini butuh yang pertama tadi. Butuh hidup dalam Roh Kudus. Kaya akan firman, dekat dengan Tuhan. Dan berjalan terus dengan Tuhan. Miliki pengalaman dengan Tuhan. Tuhan itu tidak akan merahasiakan hal-hal yang belum dilihat kepada orang-orang yang dikasihinya sebagai sahabat. Ingat,
Sodom dan Gomora sebelum dihancurkan. Semua tidak tahu, tapi Tuhan ngomong, aku berpikir masa sih aku kepada Abraham tidak cerita. Tak ceritani dulu Ham, kok Ham? Abraham kan. Ham tak ceritani ya Ham. Ini mau tak musnahkan Sodom Gomora. Di situ ada ponaanmu loh yang namanya Lot itu. Ayo sembahyang. Maka dia akan bernegosiasi dalam syafaat dengan Tuhan. Itu pewahyuan ya saudara. Nuh juga begitu. Bentar lagi ini akan ditunggang balikkan. Naik ke gunung, bikin bahtera. Dia terima pewahyuan. Dan yang lebih indah lagi ketika Nabi Elisa. Ketika dikepung. Bujangnya sudah bingung. Ini tentara Aram sudah pada ngepung kita. Elisa tenang aja. Tuhan, Bapa di surga. Berikan hambamu izin buka mata bujangku. Supaya dia pun tahu bahwa yang menyertai kita lebih banyak. Tiba-tiba matanya dia terbuka. Oh, ternyata kereta berapi Tuhan keliling gunung itu. Maka dia jadi punya keberanian. Tidak lagi takut menghadapi musuh-musuh di depan. Kalau engkau ingin have divine boldness, you must have revelation. Anda harus masuk dalam pewahyuan. Dan ini hanya bisa didapat dengan hidup penuh Roh Kudus. Taati Roh Kudus. Hidup bergaul karib dengan firman Tuhan dan beriman kepadanya. Dan memiliki pengalaman dengan Tuhan. Kau akan terima bagian tertinggi. Hidup dalam pewahyuan setiap hari. Hari ini kau bisa pewahyuan itu. Gini, beyond reality. Anda bisa melihat melampaui kenyataan. Ketika fakta-fakta kita lihat ini kecut semua. Tapi orang yang disingkapkan. Dulu pernah ada, aduh sayang ya. Sayang kemudian dia gagal mentaati. Namanya Bileam. Ya, sebagai orang yang rebah namun dengan mata tersingkap. Sebelumnya Bileam itu sudah masuk di level pewahyuan. Sayang dia pada akhirnya dengan Balak dia tidak taat. Tapi dia bisa kulihat. Walaupun rebah tapi aku bisa melihat. Bahwa Israel itu bukan kutuk tapi dia itu diberkati. Tokoh-tokoh iman itu semua dengan iman mereka melihat sampai keturunan kesekian. Mereka diberkati oleh Tuhan. Dan Yakub ketika sudah tua sekali. Levelnya sudah bukan lagi karib dengan Tuhan. Tapi wahyuan tok penuh di dia. Ini dimensinya ilahi ini. Lalu dia menggeret kakinya sebentar, katanya turun lalu duduk, lalu memberkati anak-anaknya. Tidak ada satupun dari nubuatnya yang meleset. Dia dari jauh sudah melihat diberkati engkau Manasye, diberkati engkau ini Yusuf, diberkati engkau. Luar biasa. Saudara rindu di sini dan ini puncak. Orang-orang yang hidup dalam pewahyuan. Sepertinya bahasa Jawanya kayak gak ngidek lemah loh. Tapi itu loh, jadi hak orang percaya loh. Ketika saudara mau masuk di sana, hidup penuh Roh Kudus setiap hari. Jangan beri kesempatan manusia lama memimpin, relakan dipimpin oleh Roh. Kemudian masuki sudah dengan iman, firman-Nya ngerti, gak ngerti dihidupi. Masuk pengalaman dengan dia. Minggu lalu disampaikan oleh Pak Sukar, hidup dalam kebenaran dan kasih kepada Allah. Itu dasar sudah. Lalu kok tiba-tiba diangkat masuk ke sana. Kau tidak pernah khawatir. Karena pandangannya berbeda. Dalam praktek sehari-hari. Ini loh ya, terakhir ya. Ketika penggembalaan itu penuh di lembah sungai Yordan. Abraham sebagai orang yang hidup dalam pewahyuan. Lot, kamu pilih mana? Silahkan, sak milih-milih kamu. Kalau kamu pilih kiri, gua kanan. Kalau lu kanan, gua kiri. Padahal itu ada resiko bagi Abraham. Karena manusia mesti milih yang baik. Saudara kalau milih mesti milih DC itu sembarang. Tapi Abraham silahkan. Kenapa? Abraham itu bukan levelnya manusia biasa sudah. Dia hidup sebagai sahabat karib Allah yang hidup dalam pewahyuan. Dia tahu walaupun yang terbaik seperti taman Tuhan katanya bahasa
Musa menuliskannya dalam kitab Kejadian. Lot pilih itu. Dan itu akhirnya jadi Sodom dan Gomora. Oke, Abraham pilih yang sebelahnya. Tapi fakta membuktikan orang yang hidup dalam pewahyuan, selain tidak takut masa depannya, berani, dia tidak pernah dikalahkan. Karena Tuhan memberi kita jauh. Kalau saya mau ceritakan level pewahyuan, hampir semua dalam Alkitab, orang-orang hebat itu masuk di sana. Dan mereka ini berani semua berani. Saudara, keberanian ilahi adalah kemantapan hati ya. Gini, saya gabung ya. Arti dari KBBI tadi. Dan rasa percaya diri yang besar. Yang bersumber dari Roh Kudus dan firman. Karena pengalaman pewahyuan bersama Tuhan. Kesimpulannya gitu jadi. Divine boldness itu adalah, ya terjemahan KBBI oke. Tapi kalau di KBBI tidak ada sumbernya. Itu sumber dari percaya diri. Tapi kalau kita bersumber dari Roh Kudus dan firman. Karena pengalaman pewahyuan bersama dengan Tuhan. Akhirnya layak kita disebut, kata Salomo, orang jahat itu walaupun tidak ada yang mengejar, takut dia. Lari walaupun tidak ada yang mengejar. Tetapi orang benar berani seperti singa. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Miliki keberanian ilahi ini. Karena engkau orang benar. God bless you, warga kerajaan.